Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, berjumpa lagi bersama Ibu Maryam pada mata pelajaran ekonomi di kelas 10 semester 2. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai topik alat pembayaran tunai, yaitu tentang uang. Tujuan pembelajaran pertemuan kita kali ini adalah siswa dapat menganalisis dan menyajikan informasi dan data-data yang diperoleh tentang uang sebagai alat pembayaran tunai, yakni sejarah, pengertian, fungsi, jenis, dan syarat uang. Subpokok bahasan yang akan kita pelajari kali ini adalah mengenai pengertian alat pembayaran tunai dan non-tunai, sejarah uang, pengertian uang, fungsi uang, jenis-jenis uang, dan juga syarat dari uang. Sebagai ilustrasi, mari kita lihat cerita Tisa dan Putu berikut. Tisa berkata, "Hari ini aku dan Putu ikut ibu belanja bahan masakan di pasar, hore!" Tapi kata Putu, "Kenapa ya ibu bawa banyak kertas warna-warni ya? Itu apa? Apakah kamu bisa menjawabnya?" Benar, jawabannya adalah uang. Tisa, Putu, dan Ibu sampai di penjual buah dan sayur. Ibu memberikan Tisa dan Putu 10.000. Manakah sayur atau buah yang dapat dibeli Tisa dan Putu? Apakah wortel, lemon, strawberry, ataupun paprika? Baiklah, kita akan lihat perbedaan pengertian mengenai alat pembayaran tunai dan non-tunai. Alat pembayaran tunai merupakan alat pembayaran yang menggunakan uang kartal, yakni uang kertas dan logam dalam bertransaksi. Sedangkan alat pembayaran non-tunai merupakan alat pembayaran yang tidak menggunakan uang kartal dalam transaksi, tetapi menggunakan instrumen berbasis kertas, berbasis kartu, dan berbasis elektronik. Apa itu uang? Uang adalah alat tukar yang sah dan standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang atau jasa. Uang dapat berupa kertas, emas, perak, ataupun logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Mata uang berbeda-beda. Di Indonesia kita menggunakan mata uang rupiah. Contoh lainnya adalah mata uang Amerika, yakni dolar. Mata uang Jepang, yen. Mata uang Thailand, baht. Dan mata uang Jerman adalah euro. Mengenai sejarah uang, kita akan bahas dulu, yakni sistem barter dan juga uang barang. Sistem barter. Barter adalah cara menukar barang untuk memenuhi kebutuhan manusia, digunakan sebelum uang dikenal. Pada masa itu, seseorang harus menukar barang yang dimiliki jika membutuhkan barang yang lain. Sedangkan uang barang merupakan pembayaran dengan menggunakan barang sebagai nilai, dan alat tukar dikenal sebagai sistem uang barang. Contohnya, barang yang digunakan sebagai alat tukar meliputi kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, dan binatang ternak lainnya. Jenis-jenis uang diantaranya adalah uang kartal dan juga uang giral. Uang kartal. Uang kartal merupakan uang kertas dan logam yang sering kita gunakan, termasuk dalam kategori uang kartal yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Nilai uang tersebut tercantum di permukaannya dan disebut sebagai nilai nominal. Sedangkan uang giral merupakan uang yang merujuk pada instrumen pembayaran yang terdiri dari surat-surat berharga seperti cek, bilet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya. Instrumen uang giral diterbitkan oleh bank-bank umum. Nah, inilah contoh-contoh dari uang kartal, yakni ada uang logam dan uang kertas. Uang logam ada pecahan Rp100, 200, 500, dan 1000. Sedangkan uang kertas ada pecahan dari mulai 1000 sampai dengan 100.000. Kita bahas mengenai fungsi uang. Di antaranya adalah pertama sebagai alat tukar, alat pembayaran yang sah, alat satuan hitung, penyimpan kekayaan, dan sebagai pemindah kekayaan. Sebagai alat tukar, jika kamu ingin membeli sesuatu, misalnya mainan, kamu harus menukarnya dengan sejumlah uang. Sebagai alat pembayaran yang sah, uang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat diterima dan digunakan secara umum oleh masyarakat. Uang sebagai satuan hitung.
Uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa atau menentukan dan menghitung harga barang. Sedangkan uang sebagai penyimpan kekayaan, sebagian uang dapat disisihkan untuk ditabung jika dilakukan secara rutin akan membuahkan hasil. Hal ini menunjukkan fungsi uang sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Uang sebagai pemindah kekayaan, sebagai contoh adalah orang tuamu menjual perhiasan, kemudian hasil uang penjualan tersebut digunakan kembali untuk membeli mobil. Syarat uang diantaranya adalah: 1. Diterima secara umum atau acceptability. 2. Mudah disimpan atau dipindah tangankan, portability. 3. Tahan lama dan tidak mudah rusak atau durability. 4. Dapat dibagi-bagi dan tidak mengurangi nilainya atau divisibility. 5. Mempunyai nilai yang stabil atau tetap atau stability of value. Dan terakhir, 6. Jumlahnya memenuhi kebutuhan atau uniformity. Demikianlah pembahasan topik mengenai uang sebagai alat pembayaran tunai. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.